Baik, Bu. Ya, ini Salah. kan baru berapa bulan ini? Ya, Ya. Ya, Bu. 2020, nah. Iya, Bu. Ya, 2020. Oke. Tapi saya lihat ini pada latar belakang, coba pada awal sekali ini ya, latar belakang pada halaman 1 ini di dunia ya, yang mengambil di dunia tapi tanggal 9 Maret 2021. Ini data-data dilengkapi dengan data. Ya. Kemudian ini di Indonesia 2020. Ya, ini juga ya. Kalau yang alinea kedua ini saya lihat sudah bagus karena mulai dari Wuhan, mulai Desember 2019 ya kejadian pandemi ini. Ya. Jadi Anissa ya perlu memperbaiki ya karena ini menulis tahun 2001 dilengkapi dengan data-datanya. Ini harus ini nah ya karena ini namanya tulisan. Ya, yang mana yang betul? Apakah 2001 atau 2020? Ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau menulis pada latar belakang itu kan dari umum dulu baru kita masuk. Ya. Nah, karena ini kan boleh saja diberikan gambaran dunia, ya. Tetapi harus hati-hati, lihat betul kemudian sumbernya. Ya, saya lihat di sini datanya cuma yang saya takut ini jangan salah karena tahun 2021. Apakah salah ketik atau memang salah ya? Ini harus hati-hati nak ya. Karena saya lihat di dalamnya di sini tahun 2020. Jadi ini tergambar apakah tahun 2020? Ini halaman 4 lagi di Kota Palu. Ini 8 Maret 2021. Ya. Kemudian pada halaman 5 ini 2020. Makanya tadi Ibu menanyakan ini tahun berapa pengambilan penelitiannya ya. Kalau tahun 2021 kan tidak mungkin. Ya. Jadi perlu diperbaiki nak ya pada latar belakang masalah ya. Harus jelas tahun berapa datanya berdasarkan tahun itu, kemudian ini kan physical distancing ya. Jadi ini yang tadinya social distancing kemudian menjadi physical distancing ya. Jadi ini upaya pencegahan penularan ya, pembatasan sosial ya. Nah, disinilah Anissa membahas, menjelaskan pada latar belakang ya, pada latar belakang tentang pandemi khususnya pada physical distancing ya, apa-apa yang dilakukan ya. Ya, Bu. Katakan pada hal ini adalah katakan belajar dari rumah ya. Kemudian ini penerapan social distancing, ya belajar dari rumah, belajar online, ya. Kemudian tidak mengunjungi orang sakit, ya, mengurangi pertemuan, ya, atau menunda pertemuan. Ini kan semua, ini penerapan social distancing, ya. Jadi yang seharusnya ini dibahas pada latar belakang masalah harus dimasukkan. Nah, disitulah timbul masalah-masalah ya, masalah-masalah pada COVID ya, seperti tadi tentang apa tadi yang dikemukakan itu tentang perekonomian, tentang ya, jadi ini tentang pendidikan ya. Jadi ini kan masalah-masalah akibat ini kan banyak terjadi masalah-masalah terutama pada mahasiswa atau pelajar-pelajar kita. Bagaimana? Ya, karena diterapkannya hal ini dengan adanya COVID sehingga apakah siswa-siswa kita belajar bisa efektif melalui online ya. Belajar karena ini kan ada yang belajar dari rumah ya, itu yang harus ya Nisa lebih jelaskan lagi, lebih rinci lagi pada latar belakang masalah. Makanya tadi Ibu sampaikan masalah-masalah yang dikemukakan itu semua seharusnya ada yang
tertulis di sini. Ya, memang ada di sini hanya sepintas ya, hanya seharusnya menjelaskan bahwa ini masalah-masalah yang terjadi pada COVID-19 ya. Jadi itu Ya, Bu. dijelaskan dulu 19 terjadi Desember Wuhan ya. Di Wuhan, jadi itu dijelaskan dulu itu dari awalnya kalau memang mau menulis tentang awal, kemudian di Indonesia Pak masuk pada apa atau katakan terjadi di sini pada bulan Februari ya, Februari, Maret, kemudian penerapan itu dilaksanakan ya, karena itu pada Maret itu sudah memang betul-betul ya, itu yang seharusnya. Jadi lebih dirinci lagi nak ya, lebih dirinci lagi karena di sini saya lihat ini masih mungkin datanya ini betul, tapi tahunnya katakan ya. Jadi seharusnya itu harus hati-hati ya menulis ya, karena di sini hanya Ibu tadi tanya ini penelitian tahun 2001 atau tahun 2020 ya. Ya, jadi sudah jelaskan ini ada pada halaman 5 di sini tahun 2020 ya, sesuai dengan surat edaran tentang protokol kesehatan ya, penerapan. Jadi pada tahun 2001 itu berapa ya, berapa datanya ya yang terkonfirmasi COVID, berapa jumlah korban ya, kemudian masalahnya apa ya, nanti diperjelas lagi nak ya. Saya kira Ya, tadi sudah disebutkan ya, sudah. Nah, jadi itu nanti harus diperjelas karena membaca pada proposal atau hasil penelitian dan lain-lain itu latar belakang dulu yang dilihat, karena latar belakang itu adalah mencerminkan isi daripada proposal atau hasil ya. Ya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Kemudian ini pada peneliti terdahulu. Oke, saya lihat ini jurnal ya. Ya, Ibu. Jurnal semua, karena ini kan memang namanya baru, jadi ini tulisan yang memang tulisan baru. Nah, Ya, Bu. di sini tabel ya, di tabel judul penelitian, kemudian teori atau yang digunakan fokus penelitiannya ya. Jadi teorinya di sini fokusnya oleh oke ya. Jadi teorinya siapa yang digunakan ya, karena di sini saya lihat pada penelitian Mario tidak ada teorinya ya. Nanti ya saya lihat ini perlu nak ya, jadi apa teorinya siapa, kemudian metode penelitian oke ya, hasilnya, sehingga ini dapat membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian persamaan dan perbedaan penelitian Anissa ya. Ya, Bu. Oke. Anissa ini menggunakan teorinya siapa yang digunakan? Meter dan Van Horn, Bu. Iya, itu sebenarnya disebutkan semua ya. Ada berapa? Ya, ada berapa aspek? Ya, itu ditulis 1, 2 sebaiknya, tapi nanti dikonsultasikan ya. Ya, Ibu. Oke. Sekarang masuk pada teori ya, kepustakaan ya, perkembangan dan paradigma ilmu administrasi publik. Nah, sebaiknya diberikan dulu apa itu administrasi publik ya, kemudian masuk pada paradigma atau perkembangan ya. Ya, Ibu. Nah, itu kemudian ini konsep kebijakan publik. Konsep kebijakan publik ini hanya 1 halaman ya. Ya, sebaiknya ditambah apa itu betul, apa itu kebijakan publik ya, baru masuk. Kemudian Anissa
Ini Ya, Bu. juga, apakah sudah ada pedoman penulisan sama Anissa? Iya, Ibu. Sudah ada? Sudah ada. Nah, Sudah ada, kalau Ibu. sudah ada, maksudnya apakah sudah ada Anissa pegang pedoman penulisan? Ada, Ibu, buku pedoman. Ada. Oke, Iya, Bu. alhamdulillah. Itu kan ada penulisannya tiga berapa? Empat tiga tiga ya? Iya, Bu. Iya. Ini nanti lihat ini karena ini saya lihat setengah halaman sepertinya masuk pengetikannya. Nah, ya, nanti diperbaiki ya untuk penulisan berikutnya. Ya. Baik, Bu. Jadi penulisan berikutnya nanti ditulis, diketik ya sesuai dengan pedoman penulisan. Oke. Ibu juga mau tanya ini pada halaman 26 di sini ada kutipan ya menurut ini P. Sabatir ya tahun 80 Ya, Bu. ya implementasi kebijakan. Kemudian di bawahnya itu Subianto 2020 bagaimana itu nak? Di buku Bagaimana maksudnya Subianto. ini? Di buku Subianto terdapat kutipan dari P. Sabatir itu, Ibu. Dari P. Sabatir dan Mas Manian pada 1980. Terdapat di buku Subianto edisi 2020. Apakah begini pedoman penulisannya? Apakah begini caranya? Ya. Begini pedoman penulisannya? Karena biasanya ini katakan P. Sabatir ya dalam Subianto ya tahun 2020 halaman berapa? Ya. Ya, Bu. Nanti dikonfirmasi ulang ya dengan pembimbingnya ya. Nanti apakah Ibu yang salah? Ya, Ini nanti supaya ya nanti Ya, Bu. diperjelas ya. Ini kemudian ini kan ada yang rapat tulisannya, oke, tapi pengetikannya ini ya. Kemudian ini pada halaman 28 juga ini kutipan, tapi ini 2 spasi. Ya. Jadi lebih dari 5 baris itu dirapatkan. Ya. Oke. Nanti ini teorinya nanti masih banyak yang salah-salah ketik ya. Kemudian saya lihat di sini ada lagi di sini. Ya, ini seperti halaman 45. Ini kan di tulisannya kan ini dihitamkan di blok ya. Apa ini? Karakteristik kebijakan. Ini dari mana asalnya ini? Karena di atasnya ini kan tidak ada langsung ini faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Karakteristik masalah. Ini titik, kemudian yang di bawahnya ya kalau memang begini, apakah A atau 1 ya? Ya, Bu. Nah, ya harus ini karena ini kan karakteristik masalah, kemudian karakteristik kebijakan, ya, kemudian lingkungan kebijakan, pengetikannya saja, ya, nanti diperbaiki ya. Ya, Bu. Ini sudah betul, ini COVID pada Desember 2019, ya, ini makanya tadi Ibu sampaikan pada latar belakangnya. Karena latar belakang itu awal dari baris pertama sudah 2001 ya. Itu ya. Jadi ini nanti ya. Nah, kemudian ya, Ibu masuk lagi pada kerangka pikirnya ya. Jadi ini teori, ini alur pikirnya ya. Jadi teori yang digunakan, teorinya siapa, kemudian apa semua. Ya, ini harus dijelaskan apa aspek-aspek atau indikatornya ya, harus dijelaskan satu persatu baru digambar. Ya.
Iya, Bu. Karena ini kan tidak ada penjelasan di depannya, ya. Harus ya, Ya, Bu. nanti dikonsultasikan ya. Nah, kemudian Ibu masuk lagi pada metode penelitiannya. Ini menggunakan metode kualitatif ya? Ya, Ibu. Metode kualitatif. Oke. Ini definisi konsep. Ya, ini definisi konsep yang akan menjadi visuanalisisnya. Jadi standar dan sasaran kebijakan, ya. Ini yang diberikan definisi, ini yang diberikan pengertian ya oleh Anissa. Karena definisi konsep ini yang akan menjadi pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada informan. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau di sini kan standar dan sasaran kebijakan, ya kemudian menjadi acuan. Ya, ini harusnya apa yang dimaksud standar dan sasaran kebijakan, ya, Bu. pada pandemi ini, ya nanti diperbaiki, nanti diperbaiki, ya kemudian sumber daya, ya sumber dayanya yang bagaimana yang dimaksud sumber daya, ya, oke, ini informannya ada berapa? Informannya siapa semua informannya? Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Palu dan masyarakat Kota Palu, Ibu. Dan masyarakat. Ada di sini? Belum terinci, Bu. Belum dirinci, tapi Ya, di sini kan sudah ada halaman 60 ya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah Satgas. Tapi tidak ada masyarakatnya di sini. Ya jumlahnya bisa saja berubah ya. Nanti Ya, di dalam penelitian ya. Yang mana yang bisa mewakili ya apakah Satgas kemudian yang sembuh ya katakanlah yang pernah mengalami ya, Bu. Ya mungkin ada juga masyarakat jadi dari katakanlah dari pengusaha ya dan lain-lain apakah itu ada pengaruhnya atau bagaimana. Ya nanti ini saya kira nanti dikonsultasikan ya dengan pembimbingnya. Saya kira ini pembimbingnya di luar kepala ini ya. Oke, kemudian yang digunakan pada analisis datanya siapa yang digunakan? Teorinya siapa? Model interaktif dari Miles dan Huberman dan Saldana, Bu. Oh iya, Miles ya. Miles dan Huberman. Ya, oke. Ya, jadi ini tadi Ibu sampaikan bahwa harus menulis itu berdasarkan dengan pedoman penulisan, ya. Jadi harus ada di tangan itu. Ya, seperti ini daftar pustakanya, ya, daftar pustakanya. Kalau masih satu buku, katakan ini tadi Abdal, ya. Dan ini Abdal buku Daras ini apakah ini judul bukunya memang miring ya apakah ini memang ditulis miring ya nanti dilihat ya karena setahu saya itu kalau bahasa Inggris miring tapi ini mungkin ada peraturan atau ada pedoman yang baru ya nanti ya, disesuaikan Bu. Kemudian kalau masih satu buku itu satu spasi ya satu spasi ini lembaga penelitian berarti satu spasi nanti 2 spasi kalau pindah ke buku kedua buku lainnya ya Bu. Oke. Saya kira demikian Pak Musakir Pak Ketua saya kira demikian Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Swasa MSI atas masukan-masukannya. Saya kira sudah sangat lengkap ya apa yang telah disampaikan. Masukan tadi koreksi mulai dari latar belakang, lalu kemudian rumusan masalah, metodologi, dan juga kepada kajian pustakanya, kira sudah lengkap. Nah, sekretaris nampaknya tidak hadir, Pak Roy. Hadir Pak, hadir. Oh, sudah ada. Oh, alah.
Selamat, adek baru Pak ini, adek baru. Selamatlah kalau begitu. Selamat, semoga menjadi anak yang takwa, anak yang berbakti kepada ibu dan bapaknya dan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Amin ya rabbal alamin. Mau pergi dilihat takut juga Pak Musafir. Iya. Mau pergi dilihat tapi aduh jangan, ini penyakit ini karena pandemi ini. Aduh itulah makanya kita doakan aja lah dari jauh ya. Iya. Oke, silakan Pak Roy. Silakan waktu buat Pak Roy untuk berikan masukan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji dan teristimewa Siti Aisyah Annisa Putri selaku peserta dalam ujian proposal pada hari ini dengan judul implementasi kebijakan social distancing dalam penanganan COVID-19 di Kota Palu. Ya, dengan melihat judul ini, implementasi kebijakan special distancing ini, pertama menurut saya melihat di latar belakang terkait dengan implementasi kebijakan itu sudah terlaksana dengan baik ya. Berdasarkan yang Anda tulis di sini sudah terlaksana dengan baik melalui keputusan Wali Kota nomor 360/331 tentang penetapan status keadaan tertentu ya. Setelah itu ada lagi tentang surat edaran ya nomor 443/063 itu Humas tentang pencegahan antisipasi. Hal ini diimplementasikan melalui beberapa jajaran mulai dari Satpol PP, TNI, Polri dan yang lain-lain dan menyasar ke ke tempat-tempat ramai seperti pasar ya, seperti tempat ibadah dan lain-lain. Artinya kalau dalam konteks implementasi kebijakannya itu sudah diimplementasikan dengan sangat maksimal karena memang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini sangat-sangat membahayakan bagi si penderita jikalau sudah terjangkit. Nah, namun di latar belakang ini saya ulang kembali. Saya minta izin dulu Pak ya. Saya minta izin, saya sembahyang dulu. Oke Bunda. Ya, saya dari kedukaan, baru datang dari kedukaan tadi. Ya. Oke. Saya permisi dulu. Ya. Lanjut Pak Roy. Saya lanjut ya, namun di latar belakang ini secara normatif dan regulasinya memang sudah kelihatan. Ya, memang sudah kelihatan. Saya lihat juga Anda menggunakan aplikasi ya? Iya Pak. Apa itu? Mendeley. Siapa yang bimbing? Pak Ahsan Pak. Baik Pak Ahsan. Apalagi kalau sudah menggunakan Mendeley. Jadi semua argumentasi Anda di latar belakang itu mempunyai sumber kalimat. Nah itu memang sangat kami harapkan dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan di dalam tulisan karya ilmiah ini. Tetapi Putri ya, di latar belakang ini belum nampak apa yang menjadi hambatan daripada kebijakan ini. Belum nampak itu, belum terlalu nampak secara spesifik. Kalau menurut saya, salah satu hambatan daripada terlaksananya kebijakan penerapan ini adalah perilaku publik yang kurang respon terhadap penerapan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga menurut saya hambatan yang paling terasa, yang paling dirasakan, yang paling menghambat ya itu adalah ada di masyarakat itu sendiri.
di latar belakang ini Anda menampakkan masalah itu, ya, karena dari segi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya itu sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja memang kesadaran dan perilaku publik ini, masyarakat ini dalam merespon kebijakan itu memang tidak ada sadar-sadarnya. Mereka tahu bahwa COVID ini ada, ya. Mereka tahu bahwa COVID ini mengancam nyawanya, ya, membahayakan setiap makhluk hidup. Tetapi di dalam menerapkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yang diambil oleh pemerintah, itu kurang kesadaran oleh masyarakat, sehingga apa namanya, perlu juga memang di informan itu harus ada pihak masyarakat, ya, pihak masyarakat, jangan hanya sekedar dari pemerintah, karena kalau saya lihat latar belakang ini, ya pemerintah sudah berupaya, artinya implementasinya sudah dilaksanakan, ya, tinggal dari masyarakatnya saja. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak banyak saja ini, sedikit saja, karena apa namanya, mengingat waktu. Memang yang dikatakan penguji utama tadi bahwa di apa namanya, di bab 2 itu diperkaya lagi akan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan berkaitan dengan administrasi publik, karena Saudari Fitri ini adalah mahasiswa prodi administrasi publik yang memang harus mencantumkan, ya, bidang kajian ilmunya di dalam kajian pustaka. Nah, yang terakhir kalau saya lihat di mana, di halaman daftar pustaka, nanti dilihat kembali lagi deh, ya, bagaimana panduan, ada panduan yang terbaru, nanti dilihat kembali lagi bagaimana susunan daftar pustakanya, karena kita tidak tahu mana jurnal, mana rujukan elektronik, mana dokumen, ini kan, mana skripsi dan lain-lain, kira-kira mana buku, begitu kira-kira. Jadi nanti tinggal disesuaikan, nanti didiskusikan kembali dengan pembimbing. Itu saja barangkali Ayahanda Dr. Musakir Tawil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adinda Roy selaku sekretaris atas masukan-masukannya. Kira telah dicatat dengan baik oleh Siti Aisyah, ya, Anissa Putri. Ya, Pak. Oke, saya sedikit aja, ya, ingin saya berikan masukan. Yang pertama, ya, saya senang kalau kemudian mahasiswa kita mulai bergeser, ya, mulai meloncat, mulai melihat, mulai mengamati fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, lalu kemudian secara jeli melihat itu sebagai suatu objek penelitian. Nah, salah satunya adalah Anda, ya, supaya kemudian menghilangkan mengambil judul-judul yang seharusnya sudah mulai kita tinggalkan, ya. Oke. Nah, Anda salah satunya mahasiswa yang mulai mulai melihat ada hal-hal yang perlu diteliti sebagai sebuah bahan penelitian skripsi. Nah, dalam kondisi-kondisi sosial yang sekarang ada, ya, salah satunya adalah COVID-19 ini, Anda mau melihat dari aspek social distancing pada implementasi kebijakan suatu peraturan. Apa ini, perda, ya, atau apa ini? Apa ini, perda atau apa, ya? Apa ini, peraturan ini apa ini? Apa yang? Surat edaran pemerintah, Pak. Surat edaran, ya. Itu surat edaran itu kebijakan atau apa? Apa termasuk kebijakan itu? Ya, Pak, termasuk kebijakan. Dasarnya dari mana dilihat? Karena kebijakan itu apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Oh, begitu. Nah, kamu pakai teorinya siapa itu yang bilang begitu itu? Thomas Erdai. Thomas Erdai, ya. Oke, baik. Oke.
Nah, tadi saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Dr. Suasa, MSc selaku pembahas, ya, juga sekretaris Pak Roy. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, karena kamu mengambil implementasi kebijakan, ya implementasi kebijakan itu seorang peneliti implementasi kebijakan harus benar-benar mengamati fenomena yang ada di masyarakat ya, atau ada di lokasi penelitian Anda, ya, Kota Palu. Nah, apalagi ini adalah social distancing. Nah, social distancing ini adalah suatu bentuk pembatasan ya. Nah, Ya, jadi Pak. harus jelas pembatasan social distancing itu pembatasannya seperti apa. Nah, tentu saja dilihat pada surat edaran itu. Nah, sekarang kejelian bagi seorang peneliti melihat pada suatu implementasi kebijakan. Nah, apakah suatu kebijakan itu yang tadi yang kamu katakan dilakukan atau tidak dilakukan? Nah, itu adalah suatu kebijakan. Nah, kalau kita persepsikan dalam suatu konteks lokasi social distancing, nah perlu kita lihat apakah dampak ya, apakah berdampak penerapan surat edaran itu pada masyarakat yang taat kepada aturan-aturan untuk COVID-19 ini, termasuk physical distancing ini. Nah, ini kan perlu kamu lihat secara jeli. Nah, tadi Pak Roy sudah melihat, nampaknya sudah terlaksana dengan baik. Nah, jadi penelitian implementasi kebijakan itu kan melihat kepada dampak. Nah, apakah dampaknya sudah berhasil atau tidak berhasil? Nah, kalau dia berhasil, maka dilihat pada aspek apa, mengapa sampai berhasil. Kalau kemudian dianggap belum berhasil, maka kemudian kita melihat juga mengapa belum berhasil. Nah, tentu saja dengan pendekatan teori. Nah, suatu latar belakang yang baik itu menggiring pembaca, menggiring bagi orang yang ingin mengetahui rangkaian dari mengapa suatu penelitian ini diambil, ya. Itu nampaknya kamu belum secara jelas itu melihat social distancing ini. Nah, apa dampak dari anjuran social distancing itu bagi penerapan anjuran oleh pemerintah Kota Palu. Nah, ini kan belum terlihat. Nah, mestinya kamu memberikan suatu fenomena, suatu gambaran bahwa anjuran physical distancing ini telah memberikan sebuah dampak, ya. Nah, kenapa? Ini akan menggiring kamu untuk menyesuaikan atau membuat sebuah rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi, ya. Ya, Pak. Perlu ada kejelasan supaya kemudian ketika teman-temanmu membaca atau masyarakat membaca hasil penelitian kamu, itu benar-benar ada validasi, ada validitas, ya. Ada keakuratan masalah, lalu kemudian ditunjang oleh data-data yang lengkap, ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah karena physical distancing ini adalah sebuah fenomena global, sebuah fenomena dunia, maka banyak yang menulis ini, ya. Banyak yang menulis tentang ini. Nah, termasuk ahli-ahli di Indonesia juga telah menulis ini. Nah, anjuran saya, nah coba kamu mencari atau menemukan atau menjadi rujukan beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal. Nah, bisa yang berbahasa asing atau yang berbahasa Indonesia. Nah, untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat argumentasi kamu. Banyak yang bicara tentang physical distancing ini. Nah, supaya apa? Supaya kamu mulai melirik, ya, bukan saja kepada
buku-buku yang telah kamu cantumkan di sini, tapi mau menghunting atau mau mencari jurnal-jurnal yang bicara tentang physical distancing ini, ya. Ya, Pak. Sekarang ini eranya mahasiswa melihat kepada jurnal-jurnal yang memang up to date, ya. Mengapa jurnal? Karena dia memang up to date, artinya dia baru, ya. Ya, Pak. Jadi begitu banyak yang menulis tentang physical distancing atau COVID, nah itu jadi rujukan kamu supaya hasil penelitian kamu itu bagus, ya. Oke. Ya, Pak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya berkaitan dengan teori, ya. Van Meter Van Horn ini, ya. Kamu juga harus benar-benar jeli menggunakan teori ini. Yang pertama adalah kejelian itu pertama Bapak ingin sarankan agar kamu benar-benar membaca, ya, membaca buku Van Meter Van Horn ini, nah, supaya kemudian kamu paham. Jadi kelemahan kita mahasiswa di administrasi itu adalah hanya mengutip atau mengambil saja secara mentah-mentah suatu teori, tapi kemudian dia tidak mengetahui secara persis, atau minimal karena kamu masih S1 ya minimal dasar-dasar mengapa sampai teori ini ada, nah apa sasarannya, objeknya kepada siapa, subjeknya kepada apa, lalu kemudian apa yang dihasilkan dari teori ini, ya. Itu sudah harus diketahui. Ya, Pak. Kegunaannya untuk apa? Ya kegunaannya itu tadi. Mungkin saja kamu salah di dalam menerapkan di lapangan, tetapi kamu paham tentang teori ini, ya. Itu yang utama. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, tidak terlalu banyak memberikan saran karena sudah cukup tadi. Apalagi kamu punya pembimbing Pak Rizali dan Pak Nasrullah itu sangat paham dengan teori ini, terutama Pak Rizali, ya, sangat paham sekali dengan implementasi terutama teori Van Meter Van Horn ini. Oke, nah saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada kamu, pada keberanian untuk atau keluar dari kebiasaan beberapa mahasiswa yang mau jalan pintas, mau mengambil judul-judul yang sudah seharusnya kita tinggalkan, ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kemudian saya banyak berkonsultasi dengan pembimbing, ya. Oke. Ya, Pak. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Nasrullah selaku pembimbing 2 untuk memberikan masukan pada seminar proposal ini. Silakan, Pak. Pak Nasrullah. Halo. Pak Nasrullah. Halo, Pak Nasrullah. Saya boleh, laptop itu. Oh, Saya boleh ganti sel saja laptop. ganti secara keseluruhan. Ganti laptop itu, Oke, Pak. lah. Oke, baik. Bagaimana ini hostnya ini, Pak Nasrullah bisa tercover nggak ini? Bisa ini, Pak. Tapi di sini, ya? di sini di connecting terus dia ini. Oh, jangan-jangan satu dua isap ini, karena beliau ini kan ahli hisap ini. Oke, sambil nanti kita berikan ya kesempatan berikutnya, Pak Rizali. Ya, oke, terima kasih Pak Muzakir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penguji Bapak Dr. Muzakir Tawil, pembahas Ibu Suasa dan Sekretaris Panitia Pengujian Pak Troy dan Saudara Siti Aisyah. Oke. Dan sebenarnya apresiasi penelitian Anda, cuman Anda nanti Anda betul ya posisi fokus penelitian Anda. Yang pertama, selalu ditekankan, tadi saya harus memuji dengan Pak Slamet, kita katakan, pada saat Anda meneliti studi-studi kebijakan, apakah formulasi, evaluasi, implementasi, dan segala macamnya, itu, pada saat Anda meneliti itu, Anda pelajari dulu makhluk kebijakannya, karena hal itu. Nah, itu
Anda tidak bisa meneliti kalau Anda tidak baca, tidak tahu bagaimana operasionalnya itu. Itu yang penting. Kenapa saya katakan itu? Karena Anda meneliti ini. Nah, pada saat Anda meneliti studi implementasi kebijakan tentang physical distancing, kan dalam pemikiran kita kan seperti ini. Sederhana saja ya, Dek. Sederhana saja. Apabila kebijakan ini diimplementasikan dengan bagus, maka efektivitas kebijakan ini akan berhasil dengan baik. Ukurannya misalnya kalau di COVID, kurang orang angka penyakitan tidak tinggi atau stabil bisa diturunkan, orang-orang di kafe-kafe apa banyak orang pakai masker segala macam. Itu logikanya, ya, idealnya. Nah, itu kalau dalam studi implementasi. Jadi berbicara polisi efektifnya. Bagaimana polisi dari delivery system dilakukan. Jadi bagaimana kebijakan publik itu dioperasionalkan sebenarnya untuk menuju efektivitas sebuah kebijakan. Nah, konteksnya di Palu sebenarnya sekarang kalau itu sudah efektif, betul-betul implementasinya sudah efektif sebenarnya, itu menjadi hasilnya itu apa bisa dilihat walaupun belum bisa berdampak. Orang di kafe itu menjaga jarak dan segala macam ukuran-ukurannya itu. Nah, biasanya kalau kebijakan itu ukurannya itu jelas. Nah, social distancing ini, physical distancing itu Anda perjelas juga dulu nanti. Physical distancing itu referensi mana yang Anda pakai. Itu penting. Secara normatif dan secara teoritik. Nah, soal physical distancing itu kan Anda harus pelajari, ada banyak aturan mengaturnya. Itu Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantinaan. Nah, kita terjadi konflik, kemudian keluar peraturan pemerintah nomor 21/20 tentang pembatasan PSBB. Kemudian untuk lebih operasional, lebih teknis itu ada peraturan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian. Nah, itu. Nah, secara operasional lagi di tingkat daerah, Anda cermati dulu di Kota Palu ini sudah berapa kali kebijakannya ada waktu ada konflik ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, Anda berbicara kebijakan tentang physical distancing. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, mana kebijakannya itu? Oke, boleh Anda katakan itu adalah surat edaran. Anda pelajari, apa ukuran-ukuran capaian-capaian di surat edaran itu? Apakah itu terwujud dengan bagus misalnya, surat edaran itu? Apa capaian-capaiannya? Nah, Anda pertegas, makanya dalam pembahasan teori Anda gambarkan juga tentang konsep physical distancing itu, kemudian kebijakan tentang physical distancing, Anda perjelas, yang mana Anda teliti ini? Anda belum terlalu tegas di sini. Kalau surat edaran, Anda pertegas di situ, apanya, apa ukurannya, apanya, dan segala macam misalnya. Oke, kalau ditanya misalnya, apa ini sebuah kebijakan? Itu bisa ya, bisa tidak. Nah, nanti Anda buat argumentasi ilmiah. Nah, argumentasi ilmiah apa? Siapa misalnya? Nah, Anda ambil teorinya Hopwood and Gunn. Ada 10 ciri tentang ciri-ciri yang boleh dikatakan kebijakan publik. Pernyataan pemerintah boleh, proposal pemerintah boleh, program namanya program boleh, itu ada 10. Tapi secara ilmiah Anda sebutkan, kenapa Anda katakan ini bahwa masuk kategori kebijakan. Jadi ada argumentasi ilmiah, akademik, Anda masukkan nanti di situ. Nah, itu maksudnya. Nah, yang Anda belum masukkan ini, kan tidak tiba-tiba kita mengambil teorinya Van Metten Van Hal. Kan tidak tiba-tiba bisa muncul, saya pakai Van Metten. Enggak. Dalam persoalan situasi problematik, mengimplementasikan kebijakan surat edaran tadi, logikanya seperti ini. Kalau surat edaran itu terimplementasi dengan bagus, dipatuhi oleh semua para pihak, polisi, stakeholder tentang COVID ini, masyarakatnya, pemerintahnya, atau semuanya, misalnya, logikanya itu akan berkurang penyakit di Palu. Jadi penyakitan itu berkurang, orang memakai masker banyak, orang-orang di kafe tidak sembarang, kafe dibuka tapi ada jaga jarak segala macam, itu berkurang. Faktanya itu tidak. Nah, tapi tidak bisa itu menjadi alasan bahwa itu implementasinya berjalan atau tidak, belum tentu itu hanya akibat. Nah, Anda lihat kenapa itu banyak, sudah ada kebijakannya. Kenapa itu terjadi? Kira-kira apanya? Nah, Anda lihat, mungkin karena komunikasi pemerintah kurang, karena ini. Nah, di situ Anda lihat relevansi konfirmasi awal teorinya, sehingga Anda memakai teorinya Van Metten Van Hal. Saya khawatir jangan-jangan tidak cocok teorinya Van Metten Van Hal dengan konfirmasi situasi problematik, kenapa ada gap implementasi dengan hasil kebijakannya. Itu Anda perdalam dulu, sehingga tidak tiba-tiba muncul Anda mengambil teorinya Van Metten Van Hal. Jadi kalau Anda mengambil teorinya Van Metten Van Hal, sudah ada variabelnya Van Metten Van Hal itu sudah mengejala di situasi problematik tadi. Oh, ternyata ini soal komunikasi, soal ini. Itu Anda dalami. Nah, ada variabel lain lagi sudah terlihat. Nah, alasan itu Anda mengambil. Jadi tidak serta-merta saya ambil Van Metten Van Hal. Itu tidak bisa dipaksakan. Itu berangkat dari fenomena problematik isu yang Anda teliti. Nah, itu belum ada sama sekali.
Jadi belum ada. Jadi saya belum yakin Anda itu cocok mengambil Van Maten Van Horn atau tidak. Itu berangkat dari latar belakang masalah tadi. Karena tidak efektifnya implementasi tentang physical distancing ini, misalnya tidak efektifnya physical distancing ini, kenapa dia tidak efektif? Variabel, faktor apa? Itu yang Anda lihat. Ini ternyata ini. Apa buktinya dia belum efektif? Nah, ya, tingkat penyakit penularan di Palu masih tinggi, orang di kafe masih tidak menjaga jarak, banyak orang tidak pakai masker. Itu kan dampak ukurannya itu sebenarnya. Berarti ada yang salah dengan implementasi yang belum jalan dengan bagus. Nah, kenapa dia tidak jalan? Anda lihat, ada faktor ini, variabel ini, variabel ini, variabel ini. Nah, Anda lihat, itulah terbelakangnya. Pada saat Anda lihat variabel ini yang mempengaruhi kenapa dia tidak terimplementasi dengan bagus, Anda cocokkan, saya cocok memakai visual analisis teorinya si ini, karena ada pasti. Situ Anda yang belum ada. Itu ya, nanti diskusikan lagi, Anda sebenarnya sudah dijelaskan tadi dengan pembahas pembahas utama tadi. Hal lain juga nanti tetap mengikuti ketentuan pedoman penulisan skripsi di FISIP yang edisi tahun 2011. Kemudian nanti Anda kalau bisa acuan-acuan untuk novelty penelitian Anda itu akan lebih bagus Anda nanti dalam penelitian terdahulu Anda ambil di jurnal-jurnal yang sudah diakreditasi. Ya, jangan kita tradisikan lagi skripsi disertasi sekalipun yang menjadi acuan. Karena apa? Ada dua tulisan ilmiah akan nilai akademik itu dari sebuah karya ilmiah. Satu publish, satu unpublished. Unpublished itu belum teruji. Belum teruji kenapa? Bisa-bisa dia salah. Belum diuji oleh masyarakat ilmiah. Nah, sehingga dalam setiap penelitian ilmiah lagi, kita wajib mengacu kepada penelitian kita yang akan lakukan dengan penelitian yang terdahulu. Lewat apa? Yang sudah diuji, dipublish oleh jurnal ilmiah. Di situ orang kritisi. Jangan-jangan nanti teorinya Van Maten Van Horn ini setelah ada jurnal Anda baca, ternyata tidak betul lagi, tidak mampu lagi menjelaskan fenomena sosial. Sudah difalsifikasi teorinya Van Maten Van Horn. Yang kedua, jangan-jangan Anda itu ada yang sama persis misalnya. Atau mungkin ada amplifikasi pembaruan teori-teori Van Maten Van Horn. Jadi kalau Anda meneliti tidak boleh lagi seperti itu, ada dikembangkan lagi. Itu pentingnya jurnal yang Anda ambil itu. Itu adalah karya ilmiah yang publish. Tapi biasanya dipublish itu oleh masyarakat ilmiah. Buku juga, tapi tidak semua buku itu dijadikan alat kritis bagi masyarakat ilmiah, kecuali buku-buku yang sudah diresensi. Jadi betul sekali tadi dikatakan Mbak Mujahir, nanti penelitian terdahulu Anda lebih bagus disarankan pada jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diakreditasi ya. Itu kalau UI, Pajajaran, UGM yang seperti itu. Kalau saya hunting tadi itu banyak jurnal yang sama dengan Anda. Satu yang saya katakan, saya ingin mau tahu dengan Anda. Sejak kapan, kan ada banyak tulisan itu, sejak kapan istilah social distancing, PSBB, social distancing, dan physical distancing itu berubah? Kita jelaskan juga nanti, di situ ada. Kalau di online itu kan ada penjelasan Mahfud MD, pemerintah memakai istilah ini dalam kebijakannya. Karena yang sebutkan, kemudian itu diantisipasi oleh pemerintah Kota Palu dengan surat edaran Kota Palu. Saya belum terlalu yakin, karena Anda belum perlihatkan saya surat edaran, kalau bisa. Apakah cukup kuat surat edaran itu dianggap sebagai sebuah kebijakan atau hanya pengumuman? Nah, saya belum baca itu ya, Anda berikan kepada saya. Kalau cuma pengumuman agak sulit diteliti karena dia tidak ada sifat imperatif yang memerintahkan orang di dalam. Hanya himbauan. Itu himbauan bukan sebuah kebijakan, soalnya himbauan bukan menjadi sebuah imperatif, akan susah diimplementasikan. Nanti tolong bacakan ke saya, bawa ke saya dengan kami konsultan, ke Pak Nasrullah juga. Surat edaran itu apakah jangan sifatnya pengumuman nanti? Anda bisa diteliti deh. Surat edaran, walaupun itu kehendak pemerintah melakukan, tapi kan pasif pemerintah, hanya menghimbau. Jadi nanti diperlihatkan lagi ya. Nanti kalau tidak bisa dinaikkan lagi misalnya, karena ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah yang khusus menangani physical distancing ini. Nah, nanti dinaikkan sedikit levelnya, bagaimana pelaksanaan peraturan menteri kesehatan tentang ini di Kota Palu misalnya, atau peraturan pemerintah. Karena ada itu. Nanti dibawakan ke kami tim surat edaran itu. Saya khawatir surat edaran itu hanya satu lembar itu saja nanti. Itu tidak bisa. Kelihatannya agak susah deh, karena itu hanya himbauan. Yang kebijakan yang bagus diteliti itu kebijakan yang bersifat imperatif. Jadi itu perintah dia. Ada persoalan kepatuhan langsung. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensi. Tapi kalau himbauan kan tidak otonom orang. Saya terserah saya melakukan atau tidak. Nanti dibawakan ya. Nanti kalau tidak bisa, saya belum baca isinya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebijakan. Karena dia hanya sebuah himbauan. Mana cuma maklumat saja kan bukan kebijakan yang imperatif kan itu. Ini menjadi sebuah pilihan nanti. Tema Anda itu bagus. Nah, hal lain nanti di samping paradigma administrasi publik, Anda sedikit masukkan teori berkaitan dengan kebijakan publik, administrasi publik dalam konteks new normal ini. New normal ini. Nah, perilaku publik
kebijakan publik ini bagian dari perilaku publik yang apa yang dilakukan bagian dari itu karena kondisinya normal kan. Nah, ada sedikit masukan teori tentang itu kan, ada bukunya di online itu banyak. Itu kalau nggak salah kemarin ada cukup bagus lah, artinya daripada tidak ada cukup bagus. Ada teorinya si Eko Prasojo, itu di Kompas dia tulis banyak, ada berapa teori dia. Yang kedua di Unsur itu ada menulis buku administrasi publik new normal, walaupun menurut saya belum terlalu tajam, tapi paling tidak bisa memberi referensi. Oke, itu kalau dari saya. Mungkin Pak Nasrullah tidak bisa on mic-nya Pak, ya. Berarti kalau begitu ditulis saja Pak, didiskusikan. Kepada Ketua Tim Penguji, Ibu Pembahas, kalau bagi kami apapun dengan calon peneliti ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Olehnya pada kesempatan ini kami memintakan paling tidak tiga hal yang menjadi pertimbangan hasil penilaiannya adalah yang pertama bahwa rancangan penelitiannya ini, proposalnya ini ditolak sama sekali untuk penilaiannya dan ujian kembali. Yang kedua, diterima dengan syarat-syarat perbaikan tertentu. Yang ketiga, diterima tanpa catatan syarat perbaikan. Nah, kami mungkin dari tim pembimbing, saya dengan Pak Nasrullah memintakan kiranya quorum ini agar calon peneliti ini bisa masuk pada pilihan yang kedua. Artinya rancangan penelitiannya dapat ditindaklanjuti ke penelitian lebih lanjut atau dengan syarat-syarat memperbaiki rancangan penelitiannya sesuai dengan saran-saran tim peneliti, terutama dari pembahas utama. Itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Rizali, Jailangkara MSI selaku Ketua Tim Pembimbing bersama Pak Nasrullah. Masukan-masukannya sangat penting sekali ya pada Siti Aisyah. Mohon diperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Rizali itu sangat bermanfaat sekali karena memang beliau secara teori sangat menguasai, lalu kemudian secara implementatif juga banyak kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Pak Rizali ya. Jadi kamu bersyukur sekali. Nah, kalau tidak dimanfaatkan benar, kamu berkonsultasi itu kamu yang rugi ya. Oke. Nah, saya kira sudah didengarkan tadi. Nah, saya selaku ketua Pak Nasrullah masih standby, Pak. Oh, saya standby ya? Oh, iya, saya kira lagi mengisap beliau. Oh ya, itu tadi makanya. Oke, baik. Pak Nasrullah, saya berikan kesempatan Pak Nasrullah, selaku pembimbing 2. Silakan Pak Nasrullah. Tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya itu Pak Roy. Tadi penguji yang pertama juga beliau bermasalah dengan sound. Bermasalah juga ya, oke. Mungkin beliau menambah lagi untuk 1 batang berikutnya. Oke. Ya, kita anggap sudah ini ya, sudah dia lagi standby dia ini Pak di depan kamera ini Pak. Ya, tapi suaranya tidak ada. Tidak ada suaranya. Atau pakai bahasa isyarat lah. Nah, itu tadi pakai bahasa isyarat. Nanti kalau kemudian ini nanti beliau kirim via WA saja. Iya. Ya. Nah, karena kita juga punya kegiatan yang lain ya, Pak. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Roy, Pak Rizali selaku pembimbing, lalu kemudian pembahas Ibu Dr. Suasa, MSI. Tadi kita telah sampaikan bahwa proposal dari Siti Aisyah Anissa Putri ini diterima dengan catatan memperbaiki hal-hal yang telah disampaikan tadi, dan selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk meneliti ya. Nah, saya kira itu hal yang penting untuk disampaikan. Nah, sekali lagi saya selaku ketua tim pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu, kesempatan, dan masukan-masukan yang telah diberikan agar supaya bisa menambah kualitas dan bobot daripada hasil-hasil penelitian mahasiswa kita. Saya kira ini demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizali. Iya, saya live Pak ke semuanya. Ya. Pak Muzakir, Ibu Suasa, Pak Nasrullah, Pak Roy, dan Siti Aisyah. Nanti segera dikonfirmasi dengan tim pembimbingnya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya juga live ya. Pak.
Sudah itu. Udah, Pak Roy masih ada. Start recording. Masih ada Pak Roy. Mereka langsung les. Masih ada Bapak. Iya Pak. Mereka langsung les lah Kak. Iya Kak. Nggak salam Hamtaroy lagi. Nggak salam lagi Hamtaroy. Salam. Assalamualaikum Pak. Pak, saya sudah bisa scan.